Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Andeva TV. Di video sebelumnya kita kan udah bahas tentang basic triangle. Nah, di video kita kali ini akan lebih mendalam ya bahasanya tentang menabung. Masih bersama dengan narasumber kita di video sebelumnya, yaitu Kak Insan Fauzi. Halo. Halo, aku Insan Fauzi. Yang kali ini kita akan bahas apa nih, Kak? Nah, tentang pengalaman Kak Insan Fauzi dalam menabung ya. Oh ya, sebelumnya sambil kenalan lagi dong IG-nya buat yang mau follow-follow. Buat yang mau follow IG, boleh banget kita temenan di IG lebih dekat di @insanfauzi, INSANFAUZI. Ya, nanti kita tulis juga ya. Nah, buat kalian yang mau follow, nanti kan bisa sambil sharing juga kali-kali gitu ya sama Kak Insan Fauzi lewat Instagramnya. Nah, langsung aja. Jadi di video kali ini agak berbeda dengan video sebelumnya, karena di sini kita akan sharing pengalaman langsung gitu ya. Kak Insan Fauzi itu waktu nabung itu pengalamannya kayak gimana aja sih dari awal sampai sekarang gitu ya. Terus buat kalian nih yang pengen banget belajar tentang nabung dan masih susah banget buat nabung, simak videonya sampai selesai ya. Langsung aja kita dengerin ceritanya dari Kak Insan Fauzi. Halo teman-teman, aku di sini akan berbagi cerita aku sendiri soal bagaimana aku memiliki pengalaman menabung. Jadi awalnya aku bukan tipikal orang yang gemar menabung dari sejak sekolah ataupun sampai kuliah, enggak. Aku tuh nggak nabung sama sekali. Ketika awal kerja pun juga di akhir 2015 awal kerja juga aku nggak nabung sama sekali. Mungkin itu karena habit, kesalahan masa lalu yang terbawa akhirnya sampai di tahun pertama kerja, tahun kedua, tahun ketiga itu aku nggak nabung sama sekali. Tapi nggak berarti itu nol ya. Jadi mulai menabung atau mulai melek keuangan itu sekitar bulan September. Bulan September itu kalau nggak salah ya, tabungan tuh kecil banget, cuma 5.500.000 saat itu. Kebayang kan, padahal kerja udah hampir 3 tahun, kurang 2 bulan. Itu tabungan cuma 5.500.000, itu sih parah banget. Kenapa bisa nggak sampai nabung kayak gitu? Ya mungkin karena habit dan pengeluaran sekundernya itu besar. Kalau dibandingin sama sekarang, malahan sekarang primernya jauh lebih besar dibanding dulu. Malah dulu kan cuma mikirin hidup sendiri, nggak mikirin apa-apa. Tapi nggak bisa nabung, itu aneh sekali. Di sini ada yang punya cerita pengalaman sama kayak saya nggak sih? Nggak bisa nabung sama sekali? Nah, komen di bawah ya. Kenapa ya dulu? Kenapa dulu saya nggak bisa nabung? Aduh, ini dosa loh sebenarnya kalau bercerita ini. Ya mungkin tapi ini real life sih pastinya sama teman-teman. Ini real life sih pasti sama teman-teman. Kenapa? Kalian tahu kan? Sosial media. Iya. Instagram. Oh my god. Instagram itu tahu ketika kalian udah habis ngerem yang namanya story. Bawahnya tuh pengen ngasih makan story ya nggak sih? Ayo ngaku. Siapa di sini yang bawahnya pengen ngasih makan story terus di Instagram? Dan itu uangnya gede, itu beneran uangnya gede. Kalau berpikir soal uangnya dulu gaji pertama gue ya, kalau gue hitung-hitung. Gaji pertama dulu kecil loh, 2015 itu. Gue buka-bukaan aja ya, biar kalian juga lebih terbayang. Kalau gaji cuma 2.500.000. Pengeluaran buat ngisi makan sosial media itu 1,6 juta. Kebayang kan? Lebih daripada 50%-nya, 70% ya ada ya. Untuk kasih makan sosial media aja saat itu. Terus itu kan gaji pertama sebelum 3 bulan saat training. Begitu udah masuk setelah 3 bulan setelah training selesai, otomatis gaji itu naik dulu ke 3 juta kalau nggak salah. Iya, naik ke 3 juta. Harusnya bisa nabung dong 500.000 ya nggak sih? Karena kan gajinya naik 500.000. Dan ternyata lagi-lagi nggak bisa nabung teman-teman waktu itu. Udah gaji dinaikin 500.000 tetap nggak bisa nabung. Kan parah. Kenapa? Kalau pakai bahasa finansial itu namanya middle income trap. Jadi ada kenaikan secara gaji itu naik, tapi kita kena middle income trap gitu. Pengeluaran yang nggak kerasa.
Ngaku di sini siapa aja yang pengeluaran bocornya nggak pernah dihitung. Pengeluaran bocor yang halus-halus tuh apa aja coba? Yang halus-halus itu kayak kalian pagi-pagi nih sarapan, udah beli makanan berat, beli juga gorengan. Kalau anak cowok beli rokok, nggak kerasa kan bocor-bocornya? Bayar parkir. Ngaku yang suka ke mall lama-lama parkirnya gede, kita bisa berapa coba? Gue aja parkir di mall kalau sebulan itu bisa sampai 100.000 woy. Ternyata pas dihitung sebesar itu, dan itu nggak kerasa. Gila kan? Nah itu yang hal-hal kayak gitu yang harus kalian bener-bener pikirkan, bener-bener ya pengeluaran sekecil apapun kalian catat, jadi kalian nanti akhirnya bisa nabung. Karena middle income trap apakah satu kali dalam hidup saya? Tidak. Begitu di tahun berikutnya naik, pasti yang namanya buruh ya, kita namanya buruh setiap Januari naik dong gajinya. Naik lagi, cuma dulu lupa naik ke berapa. Apakah bisa nabung lagi setelah naik? Harusnya ada gap antara gaji sebelum dan gaji baru. Apakah gap itu bisa ditabung? Yes! Enggak untuk yang kedua kalinya. Enggak untuk yang kedua kalinya. Tetap gue nggak bisa nabung untuk yang kedua kalinya di tahun berikutnya. Berarti itu di tahun 2017. Di awal tahun 2017 gaji gue naik, gue masih belum bisa nabung. Tabungan gue berapa? Nabung. Tapi konsepnya gini loh, dulu. Nabung nih ke orang tua ceritanya. Nabung, kadang ngasih 500.000. Tapi tetap begitu datang ke mall, akhirnya uang jajan gue tuh, aduh kapan lagi nih diskon? Ya kan? Ujung-ujungnya buat kebutuhan rutin bulanan gue selama kerja tuh jadi nggak terpenuhi kan? Ambil lagi tuh uang dari orang tua 2017. Akhirnya tabungan dari orang tua tuh setiap bulan itu kayak nabung, ambil lagi, nabung, ambil lagi. Siapa yang kayak gini? Ngaku, ayo. Ngaku, ayo yang kayak gini. Jadi kalau udah nabung tetap aja pasti keambil lagi, keambil lagi. Nah, karena terus habit itu berlanjut, jadi dari yang habit yang nggak bisa naruh sepeser pun, akhirnya bisa naruh, tapi ditaruh, diambil, ditaruh, diambil. Nah, terus yang berikutnya akhirnya berusaha untuk nabung seperti itu terus menerus. Malahan yang lebih parahnya, yang tadinya itu antara pendapatan dan pengeluaran itu balance, jadi sama-sama nominalnya. Tahu nggak? Jadi kurang. Uangnya dari mana? Aku pinjam dari kakak aku. Saking kebutuhan sekunder aku banyak sekali saat itu. Sampai-sampai gaji aku yang 3 juta sekian itu gue merasa kurang. Akhirnya minjem ke kakak bulan depan digantiin. Minjem lagi awal bulan digantiin. Per tanggal 20 ke atas minjem lagi. Mulai sadar saat nge-follow salah satu Instagram sih yang membahas soal keuangan saat itu. Dari temen gue sih waktu itu ada yang posting, akhirnya gue kepoin, gue belajar sedikit demi sedikit, terus akhirnya gue ikut seminarnya. Dulu harganya bagi gue ya, buat ikut kelas tuh mahal banget, sekitar 475 saat itu. Bisa beli sepatu gue, ya nggak sih? Wah itu mahal banget buat gue waktu itu. Cuman gue memaksakan diri sih waktu itu untuk ikut, biar hidup gue lebih terarah. Dan akhirnya gue harus ngumpulin uang sebesar itu bisa ikut seminar. Dan akhirnya gue bisa punya yang namanya tabungan 5.500.000 setelah 3 tahun kerja. Parah, itu parah banget. Nah, terus gimana caranya gue bisa survive untuk nabung jauh lebih banyak? Ya akhirnya gue pelajari produk-produk keuangan itu, gue akhirnya nabung. Ya tadi kan di video yang sebelumnya itu gue bahas tentang cash flow. Nah akhirnya gue tahu kebutuhan sekunder gue tinggi, gue stres. Bukan berarti yang namanya kalian nggak boleh ke bioskop, kalian nggak boleh kayak hiburan kayak gitu, nggak berarti kayak gitu ya. Yang namanya kalian mau nabung ya, misalkan kayak ke bioskop tetap gue nonton, terus gue nongkrong di kafe tetap. Cuma jadi ada batasan-batasan loh, ketika pos itu sudah menyentuh limitnya, kalian nggak bisa pergi lagi ke bioskop, ya jangan pergi. Ketika kalian udah nggak bisa nongkrong, ya nggak usah pergi nongkrong. Jadi kayak teman ada yang ngajak nongkrong yuk, karena kalian udah misalkan dana nongkrongnya udah habis, udah kepake 3 kali nongkrong, ya kalian bilang, oh sorry bro, gue nggak bisa nongkrong untuk kali ini. Ya harus bilang, karena kan dananya udah nggak ada. Kalau nggak kayak gitu, ya kalian nggak akan bisa nabung-nabung. Jadi tips dari gue untuk nabung, kenali dulu pengeluaran kalian sendiri. Udah kalian kenal nih sama pengeluaran kalian sendiri,
baru deh kalian bisa nabung. Nggak apa-apa, dari yang kecil-kecil dulu nabungnya. Nah, cuman hati-hati begitu nanti pengeluaran kalian, begitu pendapatan kalian nambah tuh, kayak tadi biasanya di awal tahun, hati-hati sama middle income trap. Bukan berarti misalnya kalian nambah nih 1 juta kenaikan gaji, bukan berarti si 1 jutanya harus kalian tabungkan ya. Misalnya oke, inflasinya 5%, ya udah ambil 5% dari 1 juta, sisanya kalian tabungin bisa, kalian investasiin bisa, kayak gitu sih saran gue. Jadi kenalin dulu banget diri kalian yang unik itu, seberapa banyak pengeluarannya. Nah, pengeluaran mana sih yang nggak penting-penting amat, kalian pangkas gitu sih kalau menurut gue. Jadi nabung itu menurut gue sih habit dari kesalahan masa lalu. Jadi kalian harus bongkar dulu sih kesalahan-kesalahan masa lalu kalian. Kalau nanya buku apa sih yang enak buat dibaca untuk biar kita bisa nabung, bukunya itu adalah rekening tabungan. Dari situ kalian bisa tahu dosa-dosa kalian. Jadi saran gue sih, baca dulu buku rekening tabungan kalian. Kalau kalian banyak menggunakan dompet elektronik, lihat aja di riwayat belanjanya. GoFood kalian berapa banyak gitu kan, belanja online kalian berapa banyak. Dan nanti di situ kalian bisa sadar, karena gue sendiri pun pengalaman beli hal-hal yang nggak jelas, tau gak sih? Dulu kayak beli spinner, musim squishy gue beli squishy. Hal-hal yang annoying kayak gitu dulu gue sempat lakuin. Jadi kadang pergi ke suatu tempat niatnya beli sesuatu yang A, akhirnya malah A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ayo ngaku, siapa di sini yang niatnya cuma beli 2 barang, akhirnya jadi belasan barang. Nah, tipsnya si menabung ini, gimana caranya kita bisa menabung itu ketika pas ngelihat si pengeluaran ini ya. Jadi gue tuh suka ngebagi ketika gue mau beli barang nih, ini itu karena kebutuhan atau karena keinginan. Kalau gue termasuk orangnya dulu banyaknya karena keinginan. Ngaku, siapa yang banyak barangnya karena keinginan, apalagi cewek-cewek nih, ini lucu ya, ini lucu ya, ini lucu ya, semuanya jadi bilang lucu. Apalagi yang udah punya anak, ini lucu deh kayaknya buat anak gue, ini lucu deh buat anak gue. Si lucu-lucu ini tuh ketika kita belanja itu banyak, pas waktu ke rumah langsung kayak gitu, ya duitnya habis gitu kan, baru aja penyesalan itu datangnya di akhir. Nah, kalau gue itu nasi tipsnya itu pasti lihat dulu kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan ini gue bagi lagi, kebutuhannya itu ini mendesak ya, ke satu itu butuh mendesak, berarti harus gue beli nih. Terus butuh nggak mendesak, berarti bisa gue tunda. Ingin mendesak, kalau misalkan masih beberapa hari sambil tidur kepikiran ini barang, ya gue beli. Tapi kalau nggak kepikiran ya nggak jadi beli. Yang keempat itu keinginan dan nggak mendesak, ya itu udah nggak usah kalian beli. Itu yang keempat. Nah, tapi kalau keinginan sih itu balik lagi ya. Kalau keinginan, karena susah, karena keinginan itu baliknya lagi sama psikologis ya. Kalau gue sendiri sih, kalau nggak dibeli itu kepikiran. Kalau itu emang berpengaruh sama kita bekerja, misalkan nanti kayak aduh kerja jadi kurang fokus, kepikiran bla bla, ya beli aja nggak apa-apa, itu hitung reward. Cuman kalau kita mau ngomongin, gue sendiri waktu dulu berprinsip kayak reward untuk diri sendiri karena bekerja itu boleh, tapi ada hitung-hitungannya. Kalau sekarang rewardnya kalau terlalu besar tapi penghasilannya kecil juga nggak make sense sih. Itu nggak seimbang, nggak boleh. Jadi ketika kita mau ngasih reward juga ya harus tahu diri, jangan sampai kebablasan, nanti tetap nggak bisa nabung. Terus kalau nanya, Kak, nabung itu sebaiknya berapa persen sih? Nah, gue tuh nggak menjunjung berapa persen sesuai dengan yang gue pelajari sih dari salah satu finansial keuangan. Kenapa? Karena yang tadi balik lagi ya, tadi yang gue udah ceritain, kalau kita ngomongin kayak sekian persen nantinya itu begitu kayak kita gajinya naik, misalkan naik 1 juta, kalau kita biasa nabung nih 20%, bukan berarti tabungan kita ditambahin jadi 200.000 kan? Masa ya tabungannya ditambahin 200.000 terus 800.000 mau kalian kemanain? Nggak kayak gitu. Makanya ketika pas nabung untuk awal boleh lah kalian kayak, aduh masih nol nih untuk tabungan, yaudah boleh jadi penghasilan 10%, 20%, nah begitu pas penghasilan kalian nambah, hajar di situ tabungannya. Itu penting banget tuh tabungan. Rasakan sekarang di masa pandemi ini, tabungan kalian kalau nggak ada, capek kan mikirin keuangan, ya nggak sih? Kalau kalian udah nabung dari kemarin-kemarin, ini masa pandemi, kita nggak kerja atau misalkan tiba-tiba, ini penting banget nih. Gue cerita nih di masa pandemi ini, kenapa tabungan itu penting.
gue bilangnya sih bukan tabungan ya, dana darurat. Jadi suatu dana yang emang diperlukan pada saat darurat. Yang terserah kalian mau itu bilang tabungan, ya udah nggak apa-apa itu tabungan. Nah, berapa banyak sih? Sebanyak mungkin, tapi ada aturannya sih. Kalau banyak juga kurang bagus sih. Ada hitung-hitungannya sih. Nggak bisa gue ceritain sih di sini ya hitung-hitungannya, karena itu di buku dan itu juga nggak boleh di-share kayaknya. Oke, gue cerita di saat pandemi ini harus berapa banyak sih tabungan yang kita punya? Setidaknya 12 kali pengeluaran. Kenapa? Karena di saat pandemi kayak gini, kita nggak ada yang tahu ya sama pekerjaan kita itu aman atau enggak. Bisa jadi gini, ada orang yang dengan penghasilannya tetap saat pandemi ini, maaf pembisnis ada yang malah sektornya jadi meningkat saat pandemi kayak gini. Kalau ngomonginnya pekerjaan, kayak saya sebagai buruh, ada yang buruh itu dengan penghasilan tetap nggak terpengaruh saat pandemi. Ada buruh yang saat pandemi kayak gini itu penghasilannya hilang setengahnya. Ada buruh yang saat ini itu saat pandeminya itu hilang semua penghasilannya. Nah, tadi kan udah bilang, yang doyan yang cicilan kayak gini, saat pandemi kayak gini, emang bisa kalian bilang, ya udah nggak akan bayar cicilannya? Enggak kan? Nah, walaupun ada kebijakan dari pemerintah, tapi tetap itu kebijakan nggak semuanya bisa orang dapat. Nah, jadi tetap aja kita harus bayar cicilan itu walaupun nggak full. Tapi kan tetap aja beban begitu kita menunda si cicilan ini kan jadi besar. Makanya kenapa tabungan di sini itu sangat amat penting sekali harus kita miliki. Yaitu ketika saat-saat darurat seperti ini, maka aku bilangnya dana darurat karena digunain pada saat-saat darurat. Jadi pada saat-saat darurat seperti ini, ya itu saatnya menggunakan si dana darurat ini. Kalau kalian mau bilangnya itu tabungan, ya nggak apa-apa, cuman ya gunain pada saat darurat. Jadi jangan sampai mindsetnya tabungan, tapi ketika ngelihat diskon dikit, tabungannya disikat. Itu nggak boleh, berarti itu bukan tabungan namanya. Nah, makanya harus banget tuh punya tabungannya itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau buat saat pandemi ini cocok sih 12 kali pengeluaran, tapi kalau udah kayak aman kayak gitu 6 kali pengeluaran juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nanti belajar lebih lanjut juga cari ilmunya sendiri, nanti bakal nemu juga gitu yang versi yang sesuai dengan kalian. Nggak ada hukum mutlaknya kayak gini, kalian 6 kali pengeluaran udah aja 6 kali pengeluaran. Kayak saya pakai rumus 6 kali pengeluaran ditambah ada salah satu rumus juga, karena itu rumusnya membicarakan soal yang tadi balik ke risk profile. Jadi ada faktor ada faktor covariance-nya, yaitu adalah berapa banyak orang yang ditanggung sama kita. Nah, aku masukin di situ orang tua aku. Jadi hampir-hampir mirip sama si 6 kali pengeluaran ini, cuman yang si rumus ini jauh lebih besar dikit ya. Di match terus kayak dilihat secara nilainya cukup apa enggak. Kalau secara nilainya cukup, ya udah sih nggak jadi masalah. Jadi nggak ada, setiap individu tuh beda gitu sih, jumlah tabungannya nggak bisa disamaratakan karena risk profile-nya beda seperti itu. Oh ya Kak, nah ini kan karena kita banyak juga nih yang suka nonton itu kan masih sekolah, terus anak kuliahan yang bener-bener uang jajannya masih full dari orang tua. Ada saran nggak dari kakak untuk mereka yang masih sekolah atau yang masih uang jajannya dari orang tua, nabungnya kayak gimana gitu? Nabungnya kayak gimana untuk anak sekolah? Kita bagi dua kategori deh ya, kayak kawan untuk anak sekolah, karena kan beda level, kayaknya beda uang jajannya nih. Antara anak, untuk ini kakak-kakak nih yang masih kuliah pasti uangnya jauh lebih gede kan untuk kakak-kakak yang kuliah. Terus cara pola pikir atau mindset juga lebih enak kan nggak bagi uangnya. Terus ada kategori SMP, SMA lah ya, sama yang SD. Nah, kalau untuk yang kuliah cara nabungnya gimana? Mungkin di sini tuh lebih gampang. Satu, kakak-kakak ini tuh risk profile masih ditanggung sama orang tuanya, ya kan? Jadi kan enak nih kalau punya uang jajan, apalagi kalau anak kuliah. Kayaknya SMA juga udah melek banget kan sama gadget. Bisa buka rekening di bank. Untuk langkah awal nabung yang sesimpel dan paling mudah itu ya buka rekening di bank lah. Untuk yang udah sekolah SMA atau kuliah itu bisa banget. Itu buka aja rekening di bank. Jadi secara nilai, ya pasti cara nilai akan nyusut ya, namanya ada inflasi. Nanti pelajari sendiri deh. Kalau tabungan itu kalau kalian nyimpan di bank, itu pasti ada kemakan inflasi. Setidaknya kalau kalian disimpannya di rumah, nanti dimakan rayap, kemudian disimpannya di bank, itu satu. Caranya dari mana? Yaitu kalian kan tadi udah belajar tuh soal pengeluaran kan, cash flow-nya, budget plan itu nggak harus kita yang udah kerja. Untuk kita yang masih kuliah juga atau kita yang masih sekolah,
kita bisa itu buat cash flow sama si budget plan-nya. Oh ternyata segini. Tapi kan Kak, aku tuh uang jajan dari mama tuh atau orang tua itu nggak ada cash flow-nya. Kan aku nggak seperti orang yang kerja kan, ada kebutuhan wajib bulanannya ini. Kan aku semuanya untuk jajan. Nah, itu lebih gampang kalau untuk jajan. Jadi kan kalian bisa ngerem nih. Oh udah, kan aku pengen ada tujuan nih, ada goal. Anak kuliah misalkan nih gampangnya, goalsnya pengen liburan. Gak usah jauh-jauh deh, ke Bali gitu, masih di Indonesia. Atau misalkan dia ke luar negeri masih di Asia. Kalian kan bisa nabung dari situ. Itu kan enak tuh. Jadi uang jajannya nih kalian pangkas, sisihin nih buat nabung. Ya tergantung tujuannya ya. Kalian tujuan nabungnya untuk apa? Misalnya untuk liburan, mau ke Thailand atau ke Bali. Otomatis nih, udah deh gue pilih produknya yang aman. Apa nih Kak produk yang amannya? Bisa ke reksadana. Mau reksadana yang paling aman sih reksadana pasar uang. Kalau enggak reksadana penghasilan tetap. Kalian bisa ke situ nih buat anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliah si tabungannya. Soalnya gini, takutnya nih habitnya nih, kalau kalian nabung di rekening ataupun nabung secara cash di rumah, ngelihat diskonan goda. Tapi nih kalau kalian masukinnya ke produk investasi seperti itu kan agak mau diambil tuh ribet nih, harus nyairin dulu. Jadinya nggak akan diambil, mendingan dimasukin ke produk-produk seperti itu tabungannya. Nah, untuk yang SMP sama SD kan nggak susah nih, untuk yang kayak itu bisa minta bantuan orang tuanya. Kalau enggak juga ya udah nabung konvensional aja di celengan juga nggak apa-apa untuk anak SD gitu. Tapi untuk bunda-bundanya bibik diajarin deh, anak-anak SD dibuka rekening kayak gitu juga bisa kok bun. Nah ya dari tipsnya dari si pengeluaran balik lagi semuanya penghasilan min pengeluaran. Ya itu tergantung pada kita. Kalau kita punya tujuan ya mau nggak mau dong pengeluaran kita kurangin. Jangan pengen A tapi nggak mau berjuang, ya nggak akan nyampe dong Kak. Jadi ya tipsnya ya kurangin si pengeluarannya. Apalagi kan untuk anak sekolah, kalian kan nggak ada kebutuhan primer ya nggak sih? Kebutuhan primernya paling cuman biaya transportasi, ya kan? Biaya transportasi aja, berarti kalian bisa saving dari uang jajannya, dikurangin. Tipsnya pengen hemat, ya jangan malu dong bawa bekal sehat dari rumah. Udah sehat, gratis pula, ya kan? Uang jajannya aman banget, bisa kalian tabungin, ya kan? Apapun tujuan menabungnya, ya tipsnya itu sih. Salah satunya sih triknya buat anak SD, bawa makan dari rumah. Itu udah tips ampuh sih menurut aku untuk men-saving uang jajannya menjadi bisa dikurangin gitu. Dan tabungannya bisa menjadi bengkak. SMP juga bawa bekal masih oke-oke aja, SMA kuliah juga masih oke sih. Itu sih tipsnya, kurangin pengeluaran jajannya sih. Ya, kurangin pengeluaran jajannya ya, apalagi yang masih suka jajan nih. Sebenarnya jajan juga bukan dari anak kecil ya, sampai dewasa juga masih banyak banget yang nggak bisa ngerem untuk jajan. Nah makanya buat kalian semua yang mau belajar nabung, mulai dari sekarang gitu, belajar aja hemat. Tadi kan tips-tipsnya udah dapet nih dari Kak Insan Fauzi, terus dari video sebelumnya juga kita udah mengenal tentang basic triangle. Nah tinggal kalian diaplikasiin aja gitu. Buat kalian yang sekali lagi ya, buat kalian yang masih bingung atau pengen banyak tanya, boleh komentar di bawah dan hubungin Instagram @insanfauzi. Ya nanti kita tulis juga ya Instagramnya supaya kalian bisa ngehubungin langsung Kak Insan Fauzi buat yang mau sharing lebih lanjut. Makasih banyak sekali lagi buat Kak Insan Fauzi yang udah mau sharing bareng Andeva TV. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Please like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.